Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Aisyah Anindita dengan NIM 241091072, kelas Sater A Kebidanan, mata kuliah Fisika Kesehatan dan dosen pengampu Naim Sulaiman MPD. Di sini saya akan menjelaskan tugas menghitung body mass index atau BMI kepada ketiga teman saya. Pertama-tama saya akan menjelaskan rumusnya terlebih dahulu, yaitu BMI sama dengan berat badan atau kilogram per tinggi badan meter dikali tinggi badan meter. Nah, dari hasil perhitungannya dapat dikategorikan. Yang pertama itu ada underweight. Underweight ini BMI-nya kurang dari 18,5. Lalu ada normal. Normal ini 18,5 hingga 24,9. Lalu ada overweight. Overweight ini 25 hingga 29,9. Lalu ada obesitas lebih dari 30,0. Nah, saya sudah menghitung ketiga teman saya. Berikut saya akan menjelaskan hasil perhitungannya yang saya hitung. Yang pertama ada Rere. Rere memiliki berat badan 55 kg dan tinggi badannya 158 cm. Diubah menjadi meter yaitu 1,58. Nah, saya hitung BMI-nya yaitu 22,0. Nah, dikategorikan yaitu normal. Lalu ada Revina. Revina memiliki berat badan 65 kg dan tinggi badannya 158 cm. Diubah lagi ke meter 1,58. Nah, saya hitung BMI-nya yaitu 26,0. Nah, Revina ini dikategorikan overweight. Lalu ada Poppy. Poppy memiliki berat badan 57 kg dan tinggi badannya 164 cm. Diubah menjadi meter yaitu 1,64. Dan hasil BMI-nya yang saya hitung yaitu 21,1 dan dikategorikan normal. Lalu di sini saya akan menjelaskan resume jurnal yang saya tulis dengan judul Pengaruh Posisi Merangkak Terhadap Kemajuan Persalinan Kala 1 Fase Aktif pada Primigravida di BPSNY Endang Sumeningdiah, Kota Kediri, dengan penulis Rahajeng Siti Nurrohmawati, Ira Titisari, Susanti Pratama Ningtyas, dengan sumber Jurnal Ilmu Kesehatan Vol 3 01 November 2014. Latar belakang, persalinan merupakan proses alamiah di mana terjadi pembukaan sampai lahirnya bayi dan plasenta dari rahim ibu. Oleh karena itu, sebagai upaya sayang ibu dan bayi pada persalinan, tenaga kesehatan selaku penolong persalinan terlatih hendaknya memberi dukungan dan motivasi, diantaranya memberi kebebasan ibu untuk memilih posisi yang nyaman dalam persalinan. Flynn 1986 mengungkapkan bahwa faktor penting saat seorang wanita berada dalam persalinan adalah bukan saat ia akhirnya melahirkan, tetapi tetap mampu bergerak selama persalinan. Umumnya, kemajuan persalinan bergantung pada interaksi dari 3 variabel, yaitu tenaga, jalan lahir, dan janin. Selain dari 3 hal tersebut, riset menunjukkan bahwa posisi ibu dapat membantu mempercepat kemajuan persalinan. Kemajuan persalinan itu sendiri diawali dengan adanya awitan yang disebut juga dengan kala 1 persalinan. Dalam hal ini ditandai dengan dimulainya kontraksi yang teratur, pengeluaran lendir yang bersemu darah atau bloody show, dan adanya pembukaan serviks. Kala 1 selesai apabila pembukaan serviks uteri telah lengkap pada primigravida berlangsung kira-kira 13 jam. Dalam hal itu fase laten 7-8 jam, fase aktif 5-6 jam. Sedangkan pada multipara berlangsung kira-kira 7 jam, dengan fase laten kurang lebih 4 jam dan fase aktif kurang lebih 3 jam. Nah, selama ini posisi bersalin banyak dimotivasi oleh bidan tanpa memberi alternatif pada ibu bersalin untuk memilih posisi sendiri yang paling cocok. Hal ini tampak dari data yang diperoleh peneliti di BPSNY Endang, Sumeningdiah pada tanggal 18-30 Agustus 2008. Yaitu dari 12 kasus persalinan terdapat 10 orang bersalin yang hanya tidur miring atau terlentang dan 2 orang tidak melakukan posisi miring dengan benar tanpa disertai mobilisasi apapun sehingga kemajuan persalinan menjadi lambat. Nah, dari hasil penelitian, yang pertama, posisi merangkak yang benar diketahui bahwa dari 14 responden yang melakukan posisi merangkak yang benar adalah 11 responden yaitu 78,57% dan yang melakukan posisi merangkak salah adalah 3 responden yaitu 21,43%. Yang kedua, kemajuan persalinan kala 1 fase aktif
Diketahui bahwa dari 14 responden yang kemajuan persalinannya kurang lebih 6 jam adalah 12 responden, yaitu 85,71%, sedangkan yang kemajuan persalinannya lebih dari 6 jam adalah 2 responden, yaitu 14,29%. Yang ketiga, pengaruh posisi merangkak terhadap kemajuan persalinan kala 1 fase aktif pada primigravida. Dari hasil Fisher's Exact Test dengan SPPS didapatkan hasil P sama dengan 0,033 taraf signifikan atau alfa, 0,05 sehingga P kurang dari alfa, maka H0 ditolak dan H1 diterima, yaitu ada pengaruh posisi merangkak terhadap kemajuan persalinan kala 1 fase aktif pada primigravida di BPS NY Endang, Sumaningdiah, Kota Kediri. Nah, kesimpulannya yaitu yang pertama, posisi merangkak dapat mempercepat kemajuan persalinan pada kala 1 fase aktif pada ibu primigravida. Yang kedua, posisi ini membantu mengurangi tekanan pada punggung sehingga mengurangi rasa nyeri saat persalinan. Yang ketiga, posisi merangkak ini aman dan dapat diterapkan sebagai metode non-farmakologis dalam manajemen persalinan. Lalu ada saran, yang pertama, bagi tenaga kesehatan, khususnya bidan disarankan untuk menganjurkan posisi merangkak sebagai alternatif posisi selama kala 1 fase aktif untuk membantu mempercepat kemajuan persalinan. Lalu yang kedua, ibu hamil primigravida sebaiknya diberikan edukasi sejak masa antenatal mengenai manfaat berbagai posisi persalinan, termasuk posisi merangkak, agar siap secara fisik dan mental. Nah, lalu ada kaitannya dengan biomekanika, yaitu dengan posisi merangkak ini memanfaatkan prinsip biomekanika dengan mengubah gaya gravitasi untuk membantu penurunan janin, mengurangi tekanan pada panggul dan perineum, mengoptimalkan posisi panggul untuk pembukaan, meningkatkan sirkulasi darah ke rahim, dan merelaksasikan otot-otot yang terlibat dalam persalinan. Nah, lalu hubungannya dengan hukum Newton dalam biomekanika merangkak, yaitu hukum 1 Newton, yaitu hukum inersia. Posisi merangkak ini membantu gaya kontraksi lebih efektif mengatasi kemalasan untuk bergerak turun. Lalu hukum kedua Newton itu hukum percepatan. Gaya kontraksi yang sama bisa lebih cepat mendorong janin turun karena hambatan berkurang dalam posisi merangkak. Lalu hukum 3 Newton yaitu hukum aksi-reaksi. Interaksi ibu dengan lantai saat merangkak menciptakan kondisi yang lebih baik bagi janin untuk bergerak turun. Lalu yang terakhir yaitu dampak biomekanika dalam proses persalinan posisi merangkak. Yang pertama yaitu mempercepat penurunan janin. Gravitasi dan panggul yang terbuka membantu janin turun lebih mudah. Yang kedua, mengurangi nyeri. Berkurangnya tekanan dan relaksasi otot dapat mengurangi rasa sakit kontraksi. Yang ketiga, meningkatkan kenyamanan ibu. Seringkali dirasakan lebih nyaman, terutama bagian nyeri punggung. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.